Baik, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan berderajat kedua di R3. Nah, maksudnya di R3 itu berarti nanti ada 3 sumbu koordinat, yaitu koordinat X, Y, dan Z ya. Nah, di sini kalau persamaan berderajat kedua di R3 berarti nanti ada 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z, dan terdapat yang berbentuk kuadrat ya, atau yang berderajat 2 atau yang berbentuk kuadrat di sana. Nah, contohnya ini. Ini adalah bentuk umum persamaan berderajat kedua dengan 3 variabel di R3. Nah, di sini muncul 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z, dan terdapat variabel X, Y, Z yang bentuknya kuadrat. Di sini X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya, ini adalah bilangan real. Nah, kemudian A, B, dan C tidak bersama-sama 0. Jadi boleh misalkan A atau B atau C ini 0 boleh, tetapi tidak boleh berbarengan. Maksudnya A-nya ya 0, B-nya ya 0, C-nya ya 0 itu tidak boleh. Tapi salah satu atau salah dua antara A, B, dan C ini bernilai 0 itu tidak apa-apa. Tetapi kalau berbarengan alias A, B, C itu 0 semua itu tidak boleh. Seperti itu ya. Nah, sekarang grafik dari himpunan penyelesaian dari persamaan ini yaitu bidang lengkung ya. Nah, di sini akan dibahas tentang persamaan berderajat pertama dengan 3 buah variabel dan grafiknya di R3. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari. Nah, di sini grafik di R3 dari suatu persamaan berderajat kedua dinamakan bidang lengkung kuadrat. Nah, untuk mempermudah nanti dalam mencari atau melukis bidang lengkung kuadrat, kita perlu mempelajari apa namanya, yaitu tentang jejak atau traces ya, trace, dan irisan atau section. Nah, bedanya apa sih jejak dan irisan? Nah, jejak ini adalah suatu kurva yang terbentuk oleh perpotongan antara bidang-bidang koordinat dengan sebuah bidang lengkung surface. Nah, berarti jejak ini perpotongan dari bidang lengkung, kemudian kita potong dengan sumbu koordinatnya ya, bisa di Z sama dengan 0, bidang Z sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0, atau bidang X sama dengan 0. Kemudian bedanya dengan irisan, yaitu di sini irisan adalah suatu kurva yang terbentuk oleh perpotongan antara beberapa bidang datar dan suatu bidang melengkung. Nah, kalau irisan berarti perpotongan antara bidang lengkung dengan bidang-bidang datar yang lainnya. Jadi bidang-bidang datarnya ini tidak harus sejajar dengan bidang koordinat ya, tidak harus terletak pada sumbu koordinat. Nah, tidak harus, tapi kalau jejak perpotongannya dari suatu bidang lengkung dan bidang koordinatnya. Ya, kalau jejak itu berarti perpotongan bidang lengkung dan bidang koordinat ya. Bidang koordinat maksudnya adalah sumbu X, Y, Z. Kemudian kalau irisan adalah perpotongan bidang lengkung dengan bidang datar lainnya ya. Berarti selain bidang koordinat. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan mencari persamaan dari jejak pada sebuah permukaan dapat didapatkan dengan menggantikan X, Y, Z dengan 0 secara bergantian. Nah, di sini misalkan diketahui persamaan sebuah permukaan ya. Dan di sini persamaannya adalah X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 plus Z kuadrat sama dengan 16 sama dengan 1. Nah, jika kita mencari jejaknya ya, jejak. Nah, jejak di bidang XY berarti kita mencari perpotongan antara kurva ini ya, kurva yang diketahui dengan bidang XY. Nah, sekarang coba kita akan melihat menggunakan GeoGebra. Nah, persamaan tadi saya masukkan ke GeoGebra ya. Ini saya buat
saya masukkan persamaannya ya. Ini tadi kan bentuknya pecahan. Nah, di sini menjadi desimal ya bentuknya. Nah, di sini berarti untuk bentuk bidang lengkungnya ya, ini berupa paraboloida. Nah, kemudian kita cari jejaknya, yaitu perpotongannya dengan bidang XY. Nah, bidang XY itu yang mana? Perhatikan bidang XY itu ya. Bidang XY itu adalah bidang X, yaitu yang merah ini, Y adalah yang hijau. Nah, berarti ibaratkan bidang yang melewati atau bidang X dan bidang Y ini ya, kita ibaratkan mata pisau. Nah, sehingga mengiris bidang lengkung ini, sehingga irisannya yaitu berupa ini yang saya beri panah ini, yang berwarna perpaduan berwarna merah dan warna biru ya, yang di dalam yang berbentuk elips ini. Ya, ini adalah jejak dari paraboloida yang ini yang merah, kemudian dipotong pada bidang XY. Nah, untuk mencari bidang XY-nya ini, jika kita mencari perpotongannya dengan bidang XY, maka kita tuliskan di sini adalah Z sama dengan 0. Ya, kalau Z sama dengan 0, yaitu yang bidang yang berwarna biru ini. Ya, yang berwarna biru muda, kemudian memotong paraboloidanya atau bidang lengkungnya sehingga perpotongannya berbentuk elips ini yang berada di tengah ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari jejak dari persamaan permukaan lengkung ini ya. Pada kita mencari persamaan jejak di bidang YZ-nya. Kalau pada bidang YZ berarti nanti kita masukkan ya, yaitu di sini X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kemudian kita masukkan di sini ya, menjadi 0 kuadrat per 4 sama dengan 0 kuadrat per 4 itu 0 ya, berarti nanti persamaannya adalah tinggal Y kuadrat per 9 plus Z kuadrat sama dengan 16, sehingga jadinya ini. Ya, ketika kita memasukkan X sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana bentuknya ya, coba nanti kita lihat di GeoGebra. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini ada permukaan bidang lengkungnya, ini paraboloida yang merah ya, yang seperti kapsul. Kemudian kita masukkan bidang X sama dengan 0 ya, karena kita mau mencari jejak atau jejak antara permukaan bidang lengkung ini dengan bidang YZ. Nah, bidang YZ itu sebagian mana? Nah, di sini ya, ini bidang Y, ini bidang Z ya. Jadi kita masukkan di sini, misalkan ini bisa kita lihat bidang YZ-nya, yaitu ini yang warna biru ini ya. Ini adalah bidang YZ. Kemudian bidang YZ ini memotong permukaan bidang lengkungnya di tengah-tengah ini sampai ke bawah, sehingga akan perpotongannya akan membentuk sebuah elips juga. Nah, sekarang coba kita perhatikan saat kita ini apa namanya putar, itu nanti bentuknya kelihatan ya. Nah, ini perpotongannya di sini. Ini perpotongannya di bidang YZ. Nah, ini kelihatan. Sekarang ini kita potong, kita putar. Nah, ini bidang potongnya ya. Ini bidang potong dipotong di tengah-tengah jres sampai ke sana ya, termasuk memotongnya bagian tengah ini. Nah, ini adalah bidang potongnya yang biru ini. Kelihatan ya. Nah, ini setelah ini dipotong dari atas ya, kelihatan ya. Nah, ini bidang potongnya, ini setelah dipotong sampai ke bawah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini jika kita mencari persamaan jejak di bidang XZ. Nah, kalau kita mencari persamaan jejak di bidang XZ berarti yang kita perlu masukkan adalah nilai Y sama dengan 0. Nah, nilai Y sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan ini. Ya.
Nah, Y-nya sama dengan 0, berarti otomatis yang bagian tengah ini hilang. Karena apa? 0 kuadrat plus 9 kan 0. Jadi tinggal X kuadrat per 4 plus Z kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih nanti bentuknya ya di GeoGebra. Nah, ketika kita mencari jejak dari sebuah paraboloida ini ya, kemudian kita mencari jejak pada bidang XZ. Nah, kalau pada bidang XZ berarti nilai Y-nya adalah 0. Nah, bisa diperhatikan di sini bidang XZ adalah bidang yang berwarna biru, biru muda ini ya. Kemudian ini adalah paraboloidanya. Nah, sekarang jejaknya yang mana? Berarti dari ini dari bidang XZ ini, kemudian kita potongkan dengan paraboloidanya. Maka bentuk jejaknya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ya. Ini adalah jejaknya. Nah, ini jejaknya ini. Nah, bentuknya apa jejaknya? Juga sama, yaitu bentuknya elips. Nah, ini paraboloida, kemudian ini bidangnya biru, dipotong ya, menyentuh di tengah-tengah ini, sehingga perpotongannya adalah bentuknya elips. Seperti ini. Gitu ya, kelihatannya ini ya. Nah, misalkan ini saya putar. Nah, ini saya putar, ini kita sejajar dengan bidang yang memotong. Nah, ini. Nah, ini berarti kita sama sejajar. Dipotong. Nah, kalau dari samping kelihatan seperti ini. Nah, ini ya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang pertama. Nah, di sini tentukan sebuah jejak dari grafik 4x kuadrat min y kuadrat plus 4z kuadrat sama dengan 16 pada bidang XY. Nah, ini apa namanya? Kita diminta mencari jejaknya. Nah, nanti jejak dari grafik 4x kuadrat min y kuadrat plus 4z kuadrat sama dengan 16, kemudian kita potongkan dengan bidang xy, maka nanti hasilnya adalah hiperbola ya. Nah, sebenarnya ini untuk menentukan ini nanti hiperbola atau apa itu sebenarnya mudah saja, yaitu kita lihat jika di sini pada bidang XY berarti nanti kita masukkan Z-nya sama dengan 0. Nah, ketika Z-nya kita masukkan 0 berarti kan menjadi 4x kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16, ya kan, karena Z-nya 0. Kemudian nanti kedua ruas kita bagi dengan 16 biar sama dengan 1. Nah, nanti apa namanya dari persamaan itu kan nanti terlihat bahwa jejaknya berupa persamaan hiperbola karena memenuhi sifat-sifat persamaan hiperbola, yaitu terdapat x kuadrat, terdapat y kuadrat, kemudian sama dengan 1 ya, kemudian ada minnya. Nah, itu sambil mengingat materi di persamaan hiperbola. Nah, sekarang biar lebih memahami, kita lihat gambarnya ya menggunakan GeoGebra, yaitu kita punya grafik ini, kemudian kita lihat jejak pada bidang XY-nya. Nah, kita lihat di bagian akhir. Nah, di sini. Di sini yang merah ini adalah persamaan 4x kuadrat min y kuadrat plus 4z kuadrat sama dengan 16. Kemudian bidang yang biru ini ya, biru ini kelihatan ya, biru ini berarti bidang XY. Nah, bidang XY ini kita lihat perpotongannya di mana? Nah, perpotongan antara bidang persamaan ini ya, 4x kuadrat min y kuadrat plus 4z kuadrat sama dengan 16 dan bidang XY perpotongannya ada di sini. Bisa dilihat. Nah, ini ada lengkungan hiperbola ya ini ya. Ini dan sebelah sana. Nah, ini kelihatan. Ini adalah hiperbola. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 2. Contoh 2 ini tentukan bentuk irisan atau section antara x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 20
pada bidang Y sama dengan 4. Nah, di sini beda ya antara jejak dan irisan ya, karena kalau jejak itu pasti pada bidang XY, pada bidang YZ, pada bidang XZ. Nah, tapi beda kalau irisan. Kalau irisan kita ambil bidang sembarang ya, tidak harus bidang XY, bidang YZ, bidang XZ tidak harus, tapi yang lainnya boleh. Nah, di sini pada bidang Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat. Di sini pada bidang Y sama dengan 4 nanti bentuknya adalah lingkaran. Coba ya kalau kita masukkan Y sama dengan 4 di sini, berarti X kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan Z kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 20. Di sini 4 kuadrat 16 pindah ruas ke ruas kiri sehingga menjadi S kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti nanti pasti irisannya adalah berupa lingkaran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, di sini bentuknya ya. Ini adalah persamaan bola. Kemudian ada Y sama dengan 4. Ya, Y sama dengan 4. Oke, coba kita akan melihat dari GeoGebra-nya ya. Nah, sekarang dilihat di sini yang merah ini adalah persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 20. Kemudian di sini yang berwarna biru ini adalah Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat di sini kelihatan ya. Nah, ini misalkan dari samping ini kan kelihatan bahwa bidang Y sama dengan 4 ini memotong bola. Nah, ini yang bagian yang terpotong, ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat irisannya nanti bagaimana antara bidang Y sama dengan 4 ini dan bolanya. Nah, sekarang kita coba kita lihat. Nah, di sini ini adalah hasil perpotongannya, yaitu bidang Y sama dengan 4 dan bidang bolanya, ya kan? Nah, bisa kita lihat. Nah, ini dari samping ya, saat memotong, kemudian ini dari samping saat kita melihat bentuk potongnya seperti apa. Nah, ini bentuk potongnya ini. Kelihatan ya? Yang berwarna ini. Ini adalah bentuk potongnya, yaitu berupa lingkaran. Seperti itu. Nah, oke, semoga bisa dipahami ya bedanya antara jejak dan irisan. Nah, ini kalau kita bikin muter. Nah, kelihatan ya. Oke. Oke.